Anggota Komisi 2 DPR RI Dapil Bali Ana Agung Bagus Adi Mahendra Putra Amatra menyesalkan pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang mengomentari gugatan Undang-Undang Pemilu yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi MK, yang mana penggugatnya meminta mekanisme pemilihan calon anggota legislatif caleg diubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Menurut Hasyim, ada kemungkinan MK mengabulkan gugatan tersebut, sehingga ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Amatra yang akrab disapa Gus Adi secara pribadi mempertanyakan sikap dari Ketua KPU RI terkait pernyataannya kemungkinan kembali ke proporsional tertutup itu. Menurut Gus Adi, Ketua KPU RI dan jajarannya harusnya konsen dan fokus pada tahapan pemilu 2024, bukan malah membuat pernyataan yang bisa meresahkan masyarakat dan membuat gaduh partai politik serta mengganggu jalannya demokrasi, bahkan menciderai demokrasi. Anggota fraksi Golkar DPR RI ini juga menyayangkan Ketua KPU RI yang memberikan statement bernada membatasi ruang gerak masyarakat dan orang-orang yang akan tampil menjadi calon anggota legislatif yang tidak dianjurkan untuk melaksanakan sosialisasi secara dini. Dalam pernyataannya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengimbau bakal calon anggota legislatif untuk tidak melakukan kampanye dini, karena menurutnya masih ada kemungkinan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup. Jadi saya secara pribadi mempertanyakan sikap dari Ketua KPU RI terkait dengan tentang gugatan di MK. Jadi menurut saya, tahapan pemilu ini masih banyak sekali yang harus kita selesaikan dengan baik, dan tahapan-tahapan inilah yang sudah harusnya menjadi konsen dari Ketua KPU dan seluruh jajarannya. Nah, terkait dengan apakah itu proporsional tertutup atau terbuka, nah ini biarkanlah itu, ya biarkanlah itu. Apalagi yang lebih saya menyayangkan adalah bagaimana Ketua KPU RI memberikan statement membatasi ruang gerak masyarakat, orang-orang yang akan tampil menjadi calon tidak lagi dianjurkan untuk melaksanakan sosialisasi secara dini. Kalau ini terjadi atau dilakukan, masyarakat kita sangat membutuhkan kehadiran figur-figur, kehadiran tokoh yang lebih mau mendekatkan dirinya kepada masyarakat. Nah, kalau ini sudah disampaikan di awal, maka ini akan membatasi ruang gerak dari masyarakat itu sendiri dan tokoh itu sendiri. Dan sedangkan semangat di tahun 2009, yaitu saat pertama dilakukannya tarung bebas, yaitu semangatnya adalah memberikan ruang gerak yang sama kepada semua calon untuk meraih simpati masyarakat, dan peluang itu ada di semua calon yang ada. Nah, inilah yang sebenarnya bagaimana kita mewadahi keinginan masyarakat dekat dengan wakil rakyatnya, calon wakil rakyatnya, dan sebagainya. Dan bagaimana calon itu mengasah dirinya di dalam menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian yang akan diaktualisasikan tatkala dia menjadi calon. Nah, ini perlu wadah-wadah yang lebih banyak lagi di dalam bagaimana kita mempersiapkan tokoh-tokoh masyarakat yang akan tampil menjadi wakil rakyat itu sendiri. Oleh sebab itu, yang tetap berproses, biarkan berproses, dan KPU RI ya konsen kepada pekerjaan-pekerjaan terkait dengan tahapan-tahapan pemilu yang harus dilaksanakan. Jangan memberikan statement yang justru membuat masyarakat itu resah dan mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak sepantasnya dipikirkan saat ini. Gus Adi yang juga dikenal dengan spirit perjuangan, amanah, merakyat, peduli, AMP, dan kita tidak sedarah tapi kita searah ini mengaku lebih setuju pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Salah satunya karena jika dilihat bagaimana tujuan pemilu juga bisa mendekatkan calon anggota legislatif, calon wakil rakyat dengan rakyatnya, proporsional terbuka lebih tepat. Tarung bebas bagi para caleg dalam sistem proporsional terbuka ini tidak serta-merta harus mengumbar dana yang besar, sehingga kesan pemilu mahal itu bisa dikikis. Di sisi lain, politisi Golkar asal Kerobokan Badung ini berharap sistem proporsional terbuka jangan lagi diutak-atik, karena ada hal yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pemilu dan juga meningkatkan kesadaran serta partisipasi politik para pemilih pemula, para generasi Z termasuk juga generasi milenial yang jumlahnya mencapai 50% lebih dari total jumlah pemilih.
Jadi kalau kita melihat sekarang bagaimana tujuan kita mendekatkan wakil rakyatnya dengan rakyatnya, saya lebih setuju dengan terbuka. Ya, di samping kita berinteraksi langsung dengan pemilih, nah hal itu juga untuk mengasah kemampuan kita berinteraksi. Cuman ada satu hal, seiring dengan perjuangan kita mendekatkan diri calon wakil rakyat dengan masyarakatnya, yang perlu kita lebih tingkatkan adalah bagaimana KPU RI, bagaimana wakil-wakil rakyat kita memberikan pemahaman yang sama kepada masyarakat agar semakin bisa meminimais, menekan, bahkan menghentikan tindakan-tindakan money politik. Ya, dengan memberikan pembelajaran, sosialisasi yang lebih intens, memberikan pemahaman, menggalang anak muda sehingga tidak apatis tentang demokrasi. Inilah yang harus kita lakukan. Mempersiapkan anak-anak muda kita, pemilih kita, jauh dari money politik, menuju demokrasi yang lebih berwibawa, bermartabat, dan sesuai dengan asas pemilu, demokrasi itu bisa dilaksanakan dengan luber dan jurdil. Penyelenggara pemilu, peserta pemilu harus turun bersama-sama kepada masyarakat, memberikan pemahaman yang sama bagaimana pentingnya kita menuju demokrasi yang lebih bermartabat, yang tidak lagi mengeluarkan kos politik yang begitu tinggi. Jadi tarung bebas atau terbuka ini tidak serta-merta kita harus mengumbar dana yang besar, tapi mari kita menuju hal yang lebih baik, yaitu memberikan sosialisasi yang lebih mantap, lebih terpercaya, dan lebih aktual. Diharapkan pemilu 2024 benar-benar bisa berlangsung demokratis, terhindar dari politik uang, serta dapat menegakkan asas pemilu yang luber dan jurdil. Bali 1 mengabarkan.